Baik bagi orang yang beriman untuk menyongsong menjelang pergantian tahun. Yang harus direnungi oleh kita, yang harus dilakukan oleh kita terhadap amalan-amalan tersebut agar kita bisa mengevaluasi apakah kita hidupnya ini termasuk orang yang baik apa yang orang yang buruk. Apa kita nanti termasuk orang yang hidupnya beruntung apa merugi? Nah, 3 amalan terbaik. Apa amalan pertama, Ustaz? Amalan pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah muhasabah. Apa itu? Muhasabah. Ini amalan pertama, muhasabah. Apa yang dimaksud dengan muhasabah, Ustaz? Muhasabah itu adalah banyak-banyak menghisab diri, banyak-banyak mengevaluasi diri, banyak-banyak mengkoreksi diri atas perjalanan hidup yang sudah kita lewati selama ini. Dievaluasi perjalanan hidup kita selama 1 tahun, dikoreksi. Kira-kira banyak taatnya apa banyak ingkarnya kepada Allah selama 1 tahun ini? Kira-kira banyak taatnya apa banyak ingkarnya kepada Allah? Kira-kira banyak syukurnya apa banyak kufurnya atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Kira-kira banyak kebaikannya apa banyak keburukannya selama 1 tahun tersebut? Yang tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah, ibda binafsik, koreksi dirimu, hisab dirimu, evaluasi dirimu atas perjalanan hidupmu selama 1 tahun. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, koreksilah dirimu wahai manusia sebelum engkau kelak dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengkoreksi perjalanan hidup kita. Kalau sudah ketemu, dikoreksi, dievaluasi, ketemu nih kesalahan kelemahannya. Ya Allah, ternyata 1 tahun ini saya banyak keburukannya dibanding kebaikannya, banyak ingkarnya dibanding dengan taatnya, banyak kufurnya dibanding dengan syukurnya. Tahu tuh kelemahan kita, kekurangan kita. Maka kalau sudah tahu, kata Imam Al-Ghazali, cepat-cepat keburukanmu diperbaiki, kekuranganmu diperbaiki, kufurmu diperbaiki. Jadi kalau ibu mengevaluasi ternyata hasilnya meraba diri sendiri, ya Allah, banyak kekurangannya, banyak keburukannya, banyak ingkarnya atas perintah Allah, maka cepat-cepat diperbaiki. Namun apabila ibu setelah mengevaluasi, menghisab diri, ternyata alhamdulillah kayaknya Ustaz saya banyak baiknya, boleh banyak rasa syukurnya. Karena apa? Karena saya merasakan sendiri setiap pengajian saya ikut. Sholat pun saya gak pernah ketinggalan, yang wajib bahkan yang sunnah seperti Ustaz sampaikan, sarankan. Zikir juga terus, kesabaran saya juga mulai tertata rapi, gak emosi terus, gak kesel terus. Sama tetangga juga alhamdulillah baik-baik saja. Setelah ibu evaluasi ternyata selama 1 tahun tersebut ibu termasuk orang yang bagus, orang yang baik, maka kata Imam Al-Ghazali, cepat-cepat landasi dengan istiqomah. Dikunci dengan istiqomah. Apa maksudnya Ustaz dikunci dengan istiqomah? Kebaikan ibu yang selama 1 tahun ini ibadahnya bagus, tetangganya bagus, zikirnya bagus, sholatnya bagus, dikunci dengan istiqomah, yaitu artinya dijaga, dirawat dengan baik-baik kebaikan-kebaikan tersebut, kebagusan-kebagusan. Terus dirawat dengan istiqomah,
dikawal dengan istiqomah. Sampai kapan Ustaz? Merawat dan mengawal kebaikan tersebut sampai azal menjemput kita. Betul Bu? Sampai ajal menjemput kita. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang sudah kita perbuat, kita pelihara, jangan sampai tergoda oleh setan. Karena tugas setan adalah membisikkan ke dalam dada kita. Selagi kita masih hidup, setan terus membisikkan ke dalam dada kita. Orang yang ibadah sholatnya bagus dibisikin agar rusak ibadahnya. Orang yang bertetangganya baik, bagus, dibisikin agar rusak dalam bertetangganya. Begitu pula selanjutnya dan selanjutnya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya bermuhasabah. Inilah manfaatnya bermuhasabah. Rasulullah menyuruh kita ibda binafsik, koreksilah dirimu, perbaikilah dirimu. Begitu pula Umar bin Khattab menyarankan hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh orang lain, sebelum engkau dihisab oleh Allah Sang Maha Penghisab. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ini amalan terbaik yang pertama. Kecepatan enggak Bu saya neranginnya? Kecepatan enggak Bu? Khawatir ustadznya terlalu enak menerangkan, sedangkan ibunya kerepotan untuk mengikutinya. Ibu, kalau ibu, ustadz kecepatan, ibu unjuk tangan, ustadz kecepatan, saya belum paham. Atau kalau ibu nunggu, nanti setelah ceramah selesai, ibu bertanya, ustadz ini namanya berkomunikasi. Ibu, mengaji itu ada interaksi sehingga antara guru dengan jamaahnya saling memahami apa yang materi disampaikan itu, paham apa tidak. Betul Bu? Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan terbaik yang kedua menjelang akhir tahun yaitu muraqabah. Apa Bu? Muraqabah itu asal kata dari qoroba, qorib, yang artinya dekat. Ibu, jadi apa yang dimaksud dengan muraqabah Ustaz menjelang akhir tahun? Yang dimaksud dengan muraqabah menjelang akhir tahun adalah kita sebagai orang-orang yang beriman berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Bu, mau tutup buku di perusahaan, mau tutup buku, jadi terus Bu, laporan-laporannya. Ibu juga mau tutup buku nih, tutup amal Bu, ibu perbaiki amal-amalnya agar di tutup buku itu ibu raportnya bagus, nilainya bagus. Maka muraqabah artinya adalah orang-orang yang beriman untuk selalu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sisa-sisa hidup kita ini. Dengan cara apa Ustaz mendekatkan dengan Allah itu? Dengan cara apa? Yang pertama, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur itu adalah tanda seseorang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya syukur berarti dia tandanya ingin dekat, terus ingin dekat kepada Allah, menyebut-nyebut nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, anak sehat, rezeki banyak, suami soleh, istri juga soleh. Alhamdulillah ya Allah. Banyak yang disebut kebaikan-kebaikan Allah oleh lisan kita, tandanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sebut nama Allah, kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah kita sebut terus. Alhamdulillah, kali ini bisa beli ini. Alhamdulillah, bulan ini bisa beli ini. Alhamdulillah. Terus bersyukur.
tandanya seseorang ingin mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kebalikannya, kalau orang yang kufur nikmat, maka dia ingin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, tapi dia tidak mau mengakuinya bahwa nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakuinya bahwa nikmat yang dia dapatkan, rezeki yang dia dapatkan, apa kata dia? Semata-mata karena kepandaian saya, kepintaran saya, tidak ada dari orang lain. Ini samanya dengan Sya'labah. Ini samanya dengan Qarun. Banyak nikmat, tapi dia tidak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Jamaah, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua, kita bermuraqabah kepada Allah, yaitu banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa usia kita ini. Karena kita nggak tahu ibu kapan, hari apa, jam berapa, di mana kita meninggal, kita tidak tahu. Maka kita sebagai orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah, umurnya ditangguhkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, maka kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda zikir itu menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir berarti dia lagi mencas imannya, memperkuat imannya, ketauhidannya, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi masak, subhanallah, lagi nyuci, alhamdulillah, lagi ke pasar, Allahu akbar, lagi di mana lagi, la ilaha illallah, berzikir kepada Allah. Zikrillah haitsu ma kunta. Wahai manusia, ingatlah kepadaku di mana saja kamu berada. Jadi berzikir adalah salah satu bertaqarrub kepada Allah, bermuraqabah kepada Allah, agar apa? Agar iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara bermuraqabah yang ketiga yaitu banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda dia ingin dekat kepada Allah, seorang hamba ingin dekat kepada Tuhannya Sang Maha Pencipta. Salah satu tanda, salah satu buktinya adalah dia mau beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Mengaku beriman kepada Allah, kalau dia tidak mau beribadah maka dia bohong imannya kepada Allah. Ngomongnya saja, ngakunya saja beriman kepada Allah, tapi dia tidak pernah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang disebut dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, setidak-tidaknya aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau beribadah, nikmat sudah Allah berikan kepada dia, dia nggak mau beribadah, maka pertanyaannya adalah untuk apa dia hidup? Untuk apa dia hidup? Kalau dia hidup, nikmat sudah Allah berikan, sehat, rezeki banyak, anak sehat, soleh dan solehah, tapi dia nggak mau ibadah. Untuk apa dia hidup? Untuk apa dia hidup? Tidak ada gunanya. Orang yang hidup kemudian dia tidak beribadah, maka hidupnya tidak ada gunanya. Hidupnya sia-sia. Boleh pilih. Mau yang mana? Apa dia ingin menjadi orang kafir yang total nggak mau beribadah kepada Allah, atau dia ingin menjadi orang munafik yang pura-pura beribadah padahal hatinya dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Tinggal pilih. Jadi kalau ada orang yang hidup tidak mau beribadah, maka tinggal pilih tuh. Dia mau jadi orang kafir, apa dia mau jadi orang munafik? Sebab orang yang beriman itu adalah orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bu, cara bermuraqabah kepada Allah, Bu, cara ingin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah, karena istighfar dan tobat itu adalah tanda menunjukkan bahwa seorang manusia itu adalah gudangnya salah dan dosa. Tempatnya salah dan dosa. Kepada siapa lagi dia mengadu untuk dosa-dosanya diampuni kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat rindu, Allah sangat cinta, Allah sangat senang bila hambanya mendekatkan dirinya kepada Allah, kemudian dia mengaku, ya Rabb, saya hambamu yang banyak berdosa, bergelimang dengan dosa. Ibadah saya tinggalkan, perbuatan juga buruk saya kerjakan, kemaksiatan saya buruk saya kerjakan. Dia ngaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyesal dan menangis, sujud di hadapan Allah, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban dari Allah? Jawaban dari Allah adalah istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Apabila engkau banyak beristighfar kemudian engkau bertobat kepada Allah, sebesar apapun dosa dan kesalahan manusia, sebunduk apapun besarnya dosa manusia, kesalahan manusia, maka Allah akan mengampuninya. Beda dengan manusia, ada dendam di dalam hatinya, ada benci di dalam hatinya, meski saudaranya sudah minta maaf, gak bakal gua maafin, sampai mati gak bakal gua maafin. Betul, Bu? Tapi Allah Sang Maha Rahman dan Rahim, Sang Maha Pencipta, hambanya tersungkur sujud mengakui salah-salah dan dosa-dosanya, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa tersebut, bahkan dia hapus, diganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikannya. Tidak hanya cukup itu, Allah sediakan surga untuk orang yang rajin bertaubat. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bu, itu bermuraqabah. Amalan yang kedua, muraqabah. Ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di ujung tahun ini. Bu, mudah-mudahan kita semua, Bu, di ujung tahun ini, di sisa-sisa usia kita ini, semaksimal mungkin kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermesra-mesraan dengan Allah, malam ambil sejadah sujud di hadapan Allah, pagi-pagi ambil sejadah sebelum ngaji sujud dengan doa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang